Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beli buah di pasar lama, perkenalkan kami dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai terorisme. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Hendrik Kromer SEMSI dan kami yang beranggotakan 4 orang. Ada Al-Fajar Madani, ada Vito Fernando, ada Jenderal Rajul Zien, dan saya sendiri Wawan Nikmatul Karimah. Baik, mari kita mengetahui arti dari terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha atau mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Atau secara sederhana, pengertian dari terorisme sendiri adalah sebagai tindakan teror. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan revisinya pada tahun 2018, terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan massal dengan tujuan politik. Beberapa jenis tindakan pidananya seperti perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan aksi terorisme. Pembubaran organisasi teroris, yaitu dengan melarang keberadaan organisasi yang melakukan tindakan teroris. Adapun pencegahannya itu dengan melakukan upaya mencegah radikalisasi dan deradikalisasi. Upaya penegakan hukum yaitu dengan proses hukum terhadap pelaku terorisme. Adapun dibentuknya undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, menindak tegas pelaku terorisme, dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Perubahan penting revisi undang-undang ini yaitu melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme dan memperkuat upaya pencegahan radikalisasi. Sekarang kita masuk kepada faktor penyebab dari terorisme. Yang pertama, pemahaman agama yang tidak lengkap. Terorisme seringkali bermula dari interpretasi agama yang keliru. Individu atau kelompok tertentu memahami ajaran agama secara sempit dan literal, yang membuat mereka merasa berhak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan yang mereka anggap benar. Nah, dan yang kedua, itu ada kemiskinan. Nah, kondisi ekonomi yang buruk seringkali menjadi lahan subur bagi para perekrutan teroris. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan rentan terhadap bujukan kelompok radikal yang menawarkan solusi instan untuk kesulitan mereka, baik melalui materi maupun rasa kebersamaan. Nah, yang ketiga itu ada pengangguran. Ketersediaan lapangan kerjaan menciptakan frustasi atau rasa putus asa. Beberapa individu akhirnya tergoda untuk bergabung dengan kelompok teroris yang memberikan janji-janji pekerjaan atau penghasilan. Nah, yang keempat ada salah pergaulan. Lingkungan sosial yang buruk dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Ketika seseorang berada dalam komunitas yang mendukung ideologi ekstrim, mereka lebih rentan untuk terlibat dalam aksi-aksi radikal. Nomor 5 itu adalah masalah kenegaraan. Ketidakstabilan politik, lemahnya penegak hukum, serta konflik internal suatu negara dapat menciptakan peluang bagi kelompok teroris untuk tumbuh dan merekrut anggota baru. Nomor 6 itu ada ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Rasa ketidakadilan akibat diskriminasi, perlakuan tidak adil atau ketimpangan sosial ekonomi sering kali memicu rasa dendam yang akhirnya dieksploitasi oleh kelompok radikal untuk memobilisasi tindakan terorisme. Dan yang terakhir itu ada ketidaktahuan massa. Kurangnya pendidikan dan informasi yang benar membuat masyarakat rentan terhadap propaganda radikal. Ketidaktahuan ini sering dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian dan mendukung tindakan kekerasan. Nah, dari faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan terorisme untuk berkembang. Oleh karena itu, upaya pencegahan terorisme harus mencakup pendidikan, pemerataan ekonomi, dan penegakan hukum yang adil. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis serangan terorisme. Yang pertama itu adalah pembunuhan. Serangan ini biasanya ditunjukkan untuk menghilangkan nyawa individu tertentu, seperti tokoh politik, pemimpin agama, atau orang-orang berpengaruh lainnya. Tujuannya adalah menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat atau melemahkan institusi tertentu. Yang kedua itu adalah pengeboman. Menggunakan bahan peledak untuk menyerang fasilitas umum, gedung pemerintah, atau tempat ibadah.
Pengeboman seringkali dilakukan untuk menyebabkan kerusakan besar, menimbulkan korban jiwa, dan menarik perhatian media. Yang ketiga itu adalah penculikan. Teroris menculik individu atau kelompok tertentu, biasanya untuk mendapatkan uang tebusan, membebaskan anggota mereka yang ditahan, atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penculikan seringkali melibatkan ancaman kekerasan terhadap korban. Yang keempat, pemusnahan massal. Serangan ini bertujuan untuk menimbulkan kerugian besar secara bersamaan, misalnya melalui penggunaan senjata kimia, biologis, atau bahkan nuklir. Dampaknya sangat luas dan berbahaya, baik secara fisik maupun psikologis bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah pembajakan. Nah, pembajakan terjadi ketika teroris mengambil alih kendaraan seperti pesawat, kapal, atau kereta api untuk menuntut sesuatu dari pihak berwenang. Serangan ini sering digunakan untuk memanipulasi opini publik atau melancarkan serangan lanjutan. Nah, dari jenis-jenis serangan ini mencerminkan strategi yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang utama, yaitu menciptakan ketakutan, menekan pihak yang ditargetkan, dan memperjuangkan agenda kelompok teroris. Oleh karena itu, memahami jenis serangan ini penting untuk mencegah dan menanggulanginya. Kasus 1. Peristiwa penembakan di Mabes Polri. Pada tanggal 31 Maret 2021, Indonesia dikejutkan oleh peristiwa penembakan yang terjadi di Mabes Polri. Pelaku seorang perempuan namanya Zakiyah Aini melakukan penembakan anggota polisi yang lagi jaga. Aksi ini dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Kronologi singkat itu, pertama, penembakan. Pelaku melakukan penembakan secara tiba-tiba terhadap anggota polisi yang sedang bertugas. Kedua, pelaku dilumpuhkan. Setelah beberapa saat, pelaku berhasil dilumpuhkan oleh petugas. Ketiga, motif. Motif pelaku hingga saat ini masih terus diselidiki, namun indikasi awal mengarah pada motif ideologi. Lanjut ke analisis. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai upaya pencegahan, ancaman teroris masih dapat muncul dari individu yang terpengaruh ideologi ekstrem. Penanganan terorisme di Indonesia membutuhkan kolaborasi antara aparat, keamanan, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengedukasi dan mencegah radikalisasi. Simpulannya, insiden di Mabes Polri menjadi pengingat bahwa terorisme adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik untuk menanggulanginya. Peningkatan kewaspadaan dan kerjasama antara semua elemen masyarakat sangat penting dalam mencegah serangan teroris di masa depan. Selanjutnya kasus 2, serangan bom bunuh diri di Surabaya. Serangan bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018 itu merupakan salah satu peristiwa terorisme paling yang menggemparkan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Serangkaian ledakan bom terjadi di 3 gereja berbeda pada pagi hari Minggu, menewaskan dan melukai banyak orang. Kronologi singkatnya, tindakan. Pelaku secara sengaja meledakkan diri di tempat ibadah saat banyak orang berkumpul, menunjukkan niat untuk menimbulkan korban jiwa sebanyak-banyaknya. Motifnya, menyebarkan teror dan ketakutan, serta menegakkan ideologi ekstrim yang mereka yakini. Mereka meyakini bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan adalah bentuk jihad dan akan membawa mereka ke surga. Baik, selanjutnya adalah upaya penanggulangan dari terorisme. Di sini kami rangkum ada 4 poin untuk menanggulangi terorisme tersebut. Yang pertama ada deradikalisasi, yang kedua ada sosialisasi, dan yang ketiga ada pendidikan, dan yang terakhir adalah penindakan. Nah, untuk yang pertama, deradikalisasi. Untuk yang pertama, deradikalisasi itu adalah program pemulihan yang diberikan untuk merehabilitasi bagi para mantan narapidana terorisme, yaitu membantu mereka kembali ke masyarakat. Dan juga ada konseling psikologis diberikan kepada keluarganya agar pelaku terorisme itu tidak meluas kepada pihak keluarga. Nah, fungsinya adalah untuk mencegah radikalisasi tersebut meluas di antar keluarga. Lalu selanjutnya adalah sosialisasi. Nah, kampanye ini diberikan melalui media sosial, media massa, dan juga kegiatan komunitas-komunitas. Dan juga ada dialog antar agama. Nah, ini diberikan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita antar umat agama. Dan selanjutnya adalah pendidikan.
Nah, selanjutnya adalah pendidikan. Nah, kurikulum modernisasi ini untuk mengintegrasikan nilai-nilai modernisasi, toleransi, dan pluralisme ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang. Dan guru itu untuk menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai positif. Dan yang terakhir juga ada penindakan. Nah, di situ diberikan pemantauan terhadap aktivitas jaringan teroris secara intensif, dan tentunya juga membutuhkan kerjasama internasional untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam memberantas terorisme. Selanjutnya adalah peran generasi muda. Kita sebagai generasi muda masa kini sangat berperan sekali untuk mencegah terorisme. Yang pertama, dengan organisasi kemahasiswaan, kita bisa membentuk organisasi kemahasiswaan yang fokus pada isu sosial dan keagamaan. Selanjutnya adalah penelitian. Kita bisa melakukan penelitian tentang radikalisme dan penyebarannya di kalangan generasi muda. Lalu juga melakukan sosialisasi di kampus dengan mengadakannya seminar, diskusi, dan tentunya workshop tentang bahaya radikalisme. Dan juga AI sudah tidak asing lagi bagi para penggunanya di kalangan generasi muda. Mungkin bisa menciptakan AI untuk deteksi konten radikal dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghapus konten radikal di internet agar tidak menyebar kepada kalangan yang lainnya. Lalu bisa juga membuat aplikasi pelaporan, yaitu mengembangkan aplikasi untuk memudahkan masyarakat melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Dan juga pembentukan tokoh agama yang moderat guna mendukung dan memberdayakan tokoh agama yang moderat. Tentunya juga pendidikan agama yang inklusif Tentunya dengan pendidikan agama yang inklusif juga sangat berperan dalam mendorong toleransi. Dan yang terakhir adalah program pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga meminimalisir terjadinya pelaku-pelaku terorisme yang menyebar luas. Baik, dari semua materi yang sudah kita jelaskan, kita dapat mengambil 4 poin kesimpulan dari materi hari ini. Yaitu yang pertama adalah ancaman global yang terus berkembang karena terorisme bukan hanyalah masalah yang terjadi di lokal, tetapi telah menjadi ancaman global yang terus berubah dan berkembang di setiap tahunnya. Lalu adalah teknologi sebagai senjata baru, karena penggunaan teknologi digital telah mengubah cara kelompok teroris beroperasi dan merekrut anggota hingga merencanakan serangan. Dan juga adalah terorisme memiliki akar masalah yang kompleks, termasuk kemiskinan, ketidakadilan, dan sentimen keagamaan yang disalahgunakan. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu adalah kerjasama internasional. Untuk melawan terorisme tentunya dibutuhkan kerjasama yang kuat antar negara-negara di seluruh dunia untuk mencegah terjadinya terorisme. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.